menyapa semua adik-adik sekolah minggu GKPS Bekasi dari kelas Daud sampai dengan kelas Yakub yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini ada apa ya? Kok kelihatannya adik-adik di rumah semangat sekali, duduk di depan TV, di depan handphone, menggunakan pakaian yang bagus. Ada apa ya adik-adik? Betul sekali, hari ini kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi 2020. Tetapi sebelum memulai ibadah ini, kakak mau sampaikan juga sesuai dengan tema Natal kita hari ini, kakak ada jargon. Jadi nanti setiap kakak ucapkan kelahiran Yesus, adik-adik jawab menyelamatkanku. Tapi nanti ada gayanya, adik-adik bisa lihat Bang Rian, Kak Ana, dan Bang Jose. Kita coba ya. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Kita coba sekali lagi adik-adik, langsung berdiri dan ingat gerakannya. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersaat teduh. Selamat datang di Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi 2020. Kakak mau tes semangat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kok kayaknya Kak Lola belum bisa dengar semangat adik-adik yang ada di rumah ya? Kita coba sekali lagi ya adik-adik. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Untuk memulai acara kita hari ini, kakak undang adik-adik di rumah bersama orang tua untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari Haleluya nomor 402, Pujima Naibatata. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman
Atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, sujud menyembah, dan nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Pujilah Dia, hai orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan keluarga dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Ajarlah kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sikap kami yang saling mengasihi dan menghormati orang tua kami. Terimalah ucapan syukur dan sukacita kami melalui perayaan Natal ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kelahiran Yesus Menyelamatkanku. Adik-adik di rumah, kakak mau tanya, ada yang tahu Tuhan Yesus datang dari mana? Dari Bekasi, Kak. Dari Jakarta. Adik-adik, Tuhan Yesus datang dari surga. Masih dengan berdiri, mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, ayatnya yang pertama dan kedua. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Adik-adik boleh duduk kembali. Natal kali ini memang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi virus corona. Kondisi ini mengharuskan kita untuk tetap jaga jarak. Tapi ternyata kondisi ini tidak menurunkan semangat adik-adik yang ada di rumah. Kok tahu, Kak? Karena kita dapat menyaksikan penampilan-penampilan adik-adik yang luar biasa. Walaupun tidak dapat berkumpul ke gereja untuk latihan setiap minggunya, tapi ternyata adik-adik dapat mengumpulkan video-video penampilan yang luar biasa. Langsung saja, mari kita saksikan penampilan dari kelas Daud dan Daniel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan laki-laki, tak engkau akan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Puji Magorani, Raja si Parmona. Puji Magorani, Raja si Parmona. Hosyana mabai raja naro permahanahun surga bermega maho borusio aidong maruh raja. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Puji Magorani, Raja si Parmona. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Hosyana mabai raja naro wang lima tang nagogo mandoding napor saya ganu megah manomunomu. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Puji Magorani, Raja si Parmona. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Puji Magorani, Raja si Parmona. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya saya sembah Tuhan tarajana sangapi. Luar biasa sekali penampilan dari adik-adik kelas Daud dan kelas Daniel. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih, Kak.
kita tes dulu semangatnya. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Jangan duduk lagi, mari dengan berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, ayatnya yang pertama dan ketiga, Gita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ayatnya yang ketiga, Raja damai yang Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Jika tadi kita telah menyaksikan penampilan dari adik-adik yang lucu, kelas Daud dan Daniel, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kakak abang yang ganteng dan cantik dari kelas Paulus dan kelas Yakub. Langsung saja, mari kita saksikan penampilan dari kelas Paulus dan kelas Yakub. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat. Pandemi corona yang dimulai dari akhir tahun 2019 belum selesai juga nih sampai sekarang. Hal ini memaksa kita untuk mengubah pola hidup kita, termasuk perayaan Natal tahun ini. Hidup jadi semakin sulit, ekonomi semakin melemah dimanapun. Ada yang mengeluh, tapi masih ada juga yang bersyukur karena kondisi saat ini. Apa sih yang sedang terjadi di seluruh dunia? Yuk kita saksikan drama berikut ini. Selamat menyaksikan. Pandemi gini, kerjaan kita makin banyak aja ya bro. Razia masker kemana-mana. Terus kemarin juga ada demo besar banget tuh. Jangan gitu, ini sudah tugas kita. Kita ini bukan pekerja negara, tapi juga untuk Tuhan. Jadi, jangan saja pelayanan untuk Tuhan, bro. Tapi semenjak pandemi ini, masyarakat semakin sering marah. Karena makin sulit cari duit. Kita yang jadi pelampiasan sekarang. Maka ya bro, Tuhan sudah melaksanakan kita buat kita. Woi dok, kenapa? Kok lemes amat? Mau gimana dok? Gara-gara corona, tugas kita makin banyak. Jadi malu saya. Capek banget praktek sekarang. Iya nih, benar. Tapi kita nggak boleh mengeluh. Kita harus bersyukur, kita masih sehat dan punya pekerjaan loh. Gimana bisa bersyukur dok? Udah banyak teman kita sesama dokter yang meninggal. Terus bisa jadi Natal dan Tahun Baru ini kita nggak bisa libur karena pasien corona. Mana masyarakat juga nggak bisa diatur, nggak bisa diajak kerjasama untuk menjaga kesehatan. Terus, saat gini tuh, baiknya kita jangan saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Menjadi dokter adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan juga, dok. Jadi kita harus tetap semangat ya. Kita pakai masker ah.
bikin pengap aja. Udah sepi yang naik Gojek. Ribut lagi. Benar, tapi kita tidak boleh putus asa. Di masa pandemi ini, semua orang mengalami kesulitan, bro. Banyak banget aturannya. Kalau sakit mah sakit aja, gak usah bikin ribet orang Ki. Udah gak usah percaya-percaya COVID dah. Gak ada tuh. Kita harus tetap berjuang. Percaya deh, semua rezeki itu Tuhan yang beri bagi orang yang mau bekerja dan berusaha. Makanya bro, kita doakan pekerjaan kita dan tetap semangat. Bro, apa kabar? Tuh, pegawai saya yang PHK pada demo. Padahal mereka nggak tahu hutang saya banyak gara-gara pandemi ini. Stres saya. Benar sis, usaha konveksi saya juga sempat rugi di awal-awal pandemi ini. Tapi Tuhan itu baik sis. Saya doa sama Tuhan dan puji Tuhan sekarang saya terima orderan bikin hazmat ke banyak rumah sakit sis. Wah enak banget bro. Minta sama Tuhan, pasti ditolong. Saya kenal kamu orang yang pintar kok. Saya yakin kamu mampu untuk usaha yang lain. Alat kesehatan permintaannya lagi tinggi kan? Benar juga ya, saya bisa usaha membuat masker. Terima kasih ya. Aduh, sebel banget nih karena pandemi ini. Belajar online dan orang tua murid komplain terus. Kita kan juga kesulitan buat video materi pembelajaran. Sabar ya sis, kita harusnya bersyukur masih punya pekerjaan dan penghasilan. Banyak loh di luar sana yang terkena PHK. Bagaimana bisa bersyukur? Kita aja guru, cuman dituntut ini itu. Hidup itu emang penuh tantangan sis. Emang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk hidup enak-enak. Tuhan juga waktu di dunia hidupnya susah, tapi tetap bersyukur dan berdoa. Tugas kita hanya ikutin teladan Yesus sis. Aduh, Kak, aku bosan belajar online. Pelajaran makin susah, terus tugas tambah banyak lagi. Kamu juga biasanya malas, jadi menurut kamu lebih enak belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah lah, ketemu teman, dapat uang jajan, bisa main sama bercanda sama kawan-kawan. Udah jangan banyak mengeluh, masih syukur mama papa bisa sekolahin kita, kasih kita makan, dan kita sekeluarga juga masih sehat. Udah belajar yang bagus, biar nanti kamu bisa ciptain vaksin untuk COVID 2035. Tuhan, kapan sih corona selesai? Menyebalkan sekali. Ada apa bang rupanya? Bayangkan saja dari sekolah banyak sekali tugas bapak mama. Jadi guru di rumah galak kali, gak ada sabarnya. Bapak mama di rumah berantem terus. Bilangnya, lang dong hepeng out. Sabar ya bang, kita harus tetap berusaha dan bersabar kepada Tuhan. Pak, mana uang bulanan? Persediaan makanan mau habis nih. Tenang dulu lah, Mak. Bapak juga lagi pusing ini. Jualan menurun drastis. Jadi gimana kita ini? Cobalah tenang dulu, Mak. Kita serahkan semuanya ini sama Tuhan. Aduh, udah uang sedikit, anak banyak permintaan pula. Sabar ya, Mak. Semua orang sedang susah selama pandemi ini. Kita doa sama-sama ya. Aduh, sejak pandemi banyak artis ada cari uang di YouTube. Karena banyak acara TV yang ditutup, bahaya nih. Masa sih? Ya udah gampang. Kita harus buat konten yang lebih menarik lagi. Enggak gua harus bikin berita jelek supaya nama mereka hancur. Hahaha. Jangan gitu. Nanti hasilnya juga jelek untuk kita kalau kita curang dalam persaingan. Parah,
gajiku dipotong banyak banget, 65%. Potongannya mana cukup buat beli ini itu. Bersyukur ya kamu masih ada pendapatan. Kalau kamu gimana di toko kamu? Aku di PHK. Kok kamu bisa sih kelihatan bahagia walaupun terkena musibah gini? Aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Gak ada yang nyangka ya bahwa di 2020 ini kita punya masalah sesulit ini di masa pandemi ini. Padahal tahun sebelumnya kita bisa merayakan Natal bersama di gereja, atau bisa jalan-jalan, atau pulang kampung mungkin bersama keluarga di kampung. Wah, bahagia banget nih gak kayak tahun ini. Tapi coba deh kita ingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana sulitnya Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Tapi meskipun demikian, Yesus sendiri punya dampak yang luar biasa bagi dunia. Hingga saat ini tentunya kita tahu melalui peristiwa Natal ini kita menghayati kesulitan kelahiran Tuhan Yesus, tapi dia menyelamatkan dunia. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita hanya bisa mengeluh di tengah kesusahan selama pandemi ini? Atau kita malah bisa membawa dampak baik buat banyak orang selama pandemi ini? Yuk kita tetap bersyukur atas hidup kita, penyertaan Tuhan meskipun kondisi yang sulit di pandemi corona ini. Kita harus tetap bisa berjuang, bekerja sama untuk melakukan kebaikan, tidak boleh pantang menyerah. Seperti bagaimana perjuangan Maria dan Yusuf untuk melahirkan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada malam hari ini dalam perayaan Natal. Oke, semoga kita bisa semakin lebih baik ke depannya. Buat semuanya, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dia
Adik-adik, sekarang kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Kakak meminta adik-adik dan orang tua di rumah untuk mengambil lilin yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai arahan kakak guru sekolah minggunya. Dan untuk acara penyalaan lilin, kami mengundang perwakilan pengurus harian Majelis Jemaat, Syama Santi Robert Girsa, Ketua Sekolah Minggu GKPS Bekasi, Kak Nova Purba, Ketua Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi 2020, Syamas Ronald Marbun, dan perwakilan orang tua Mama Giat, Inang Arjen Vandrin Simbolon. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, ayatnya yang kedua dan ketiga, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga Kaum gembala menyaksikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Ayatnya yang ketiga, Malam Kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat, tercermin bagi kami terus. Di wajahmu ya anak kudus, Di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Adik-adik, boleh dimatikan kembali lilinnya. Kelahiran Yesus Menyelamatkanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, masih dengan berdiri, mari kita nyatakan puji dan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, ayatnya yang ketiga dan kelima, Alam Raya Berkumandang. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya, puji dan syukur
sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat merayakan Natal. Tuhan Yesus, Engkau tahu, pada hari ini kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau mendengarkan semangat semua adik-adik. Saya mau mendengarkan suaranya ya adik-adik. Yang pertama untuk kelas Daud. Selamat Natal kelas Daud. Wah, suaranya luar biasa. Terus yang kedua untuk kelas Daniel ya. Selamat Natal kelas Daniel. Wah, suaranya kuat banget. Yang ketiga untuk kelas Paulus ya. Siap-siap semua ya. Selamat Natal untuk kelas Paulus. Wah, luar biasa sekali. Dan kelas yang terakhir, kelas Yakub. Selamat Natal adik-adik kelas Yakub. Wah, luar biasa semua. Saya percaya kalau adik-adik hari ini bersukacita karena pada hari ini kita merayakan Natal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Natalnya berbeda ya. Ingat enggak tahun lalu? Tahun lalu kita merayakan Natal di mana adik-adik? Kita merayakan Natal di gereja. Ada yang bawa liturgi, ada yang bernyanyi, ada yang menari. Wah, semua di gereja ya adik-adik. Tapi adik-adik, pada hari ini kita merayakan Natal di rumah. Tapi jangan bersedih adik-adik. Sebab apa? Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di hadapan saya ada Alkitab dan ada kado. Nah, pertanyaan saya untuk adik-adik semua sekolah minggu di GKPS Bekasi ini, kira-kira yang mana kita buka yang pertama adik-adik? Apakah kita buka duluan Alkitab atau langsung buka kado? Atau kita buka kado aja, nggak buka-buka Alkitab? Kira-kira buka yang pertama, buka yang mana adik-adik yang dikasihi Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau dengar suaranya yang kencang ya. Adik-adik sekolah minggu GKPS Bekasi, kita buka apa yang pertama adik-adik? Wah, ternyata adik-adik semua bilang kita buka Alkitab, kita buka firman Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab ya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab, lalu saya akan baca firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan
tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam bahasa Simalungun disebutkan seperti ini ya adik-adik. Aidoma tubuh benima sabornginon ihutan isi Daud si paluah in inma Kristus Tuhan in. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa juru selamat telah lahir ke dunia ini. Kira-kira ada yang tahu artinya enggak adik-adik? Apa artinya kalau juru selamat itu sudah lahir ke dunia ini? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, arti yang pertama, kalau juru selamat sudah lahir ke dunia, itu berarti juru selamat telah datang ke dunia ini. Dan arti yang kedua, juru selamat itu telah tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan arti yang ketiga, juru selamat itu pasti akan memberikan keselamatan bagi semua manusia. Nah, adik-adik, terutama pada saat ini kan banyak orang-orang yang takut. Karena apa adik-adik? Karena virus corona yang sedang terjadi pada saat ini. Maka kita membutuhkan seorang juru selamat yang melindungi kita, yang menolong kita, dan memberkati kita. Tapi adik-adik tahu kan siapa juru selamat? Betul sekali. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Tapi adik-adik tahu enggak apa artinya juru selamat? Hayo kelas Daud, ada yang tahu enggak apa arti juru selamat itu? Kira-kira juru selamat itu sama enggak ya? Sama dengan superhero? Di televisi kan ada superhero, ada orang yang hebat. Kira-kira juru selamat sama enggak dengan superhero? Nah adik-adik, saya punya gambar superhero loh. Mau lihat adik-adik? Kita lihat ya. Nah, yang pertama gambar ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ini siapa adik-adik? Betul sekali adik-adik. Ini adalah Spider-Man. Nah, adik-adik pernah nonton film ini enggak? Pernah kan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia punya kelebihan. Dia punya jaring dan dia bisa meloncat tinggi dari satu gedung ke gedung yang lain. Tapi adik-adik, Spider-Man ini bisa enggak mengampuni dosa-dosa manusia? Bisa enggak dia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa? Enggak bisa adik-adik, dia enggak bisa. Jadi Spider-Man ini enggak bisa jadi juru selamat ya adik-adik. Dada ya, kamu enggak bisa jadi juru selamat kami. Lalu kalau begitu siapa lagi ya? Nah, kalau gambar ini adik-adik tahu ini gambar apa? Nah, kalau gambar ini gambar Superman. Orang yang super adik-adik. Kalau di televisi kita lihat ya, dia bisa terbang tinggi. Dari dunia, dia bisa terbang sampai ke langit. Nah, tapi pertanyaan saya untuk adik-adik semua, kira-kira dia bisa enggak bawa manusia terbang sampai ke sorga? Bisa enggak adik-adik? Enggak bisa adik-adik. Superman ini enggak bisa bawa kita masuk ke sorga. Enggak bisa adik-adik. Jadi Superman ini enggak bisa jadi juru selamat adik-adik. Nah, Superman, kamu tidak bisa jadi juru selamat bagi kami ya. Dadah. Terus gambar yang terakhir ya. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Ada yang tahu enggak? Kalau ini musuhnya Thanos. Wah,
dia lawannya Thanos. Tahu nggak siapa adik-adik? Nah, tahu kan? Nah, kalau dia adik-adik, gambar yang ketiga adalah gambar Iron Man. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kelebihan dia punya baju yang kuat. Dan dia juga bisa terbang jauh. Tapi adik-adik, Iron Man ini bisa nggak dia melawan iblis, melawan kuasa-kuasa jahat? Nggak bisa adik-adik, dia nggak bisa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Iron Man ini nggak bisa jadi juru selamat. Nah, selamat tinggal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata superhero itu nggak bisa jadi juru selamat. Karena apa? Mereka hanya hebat, tapi mereka hebat hanya di televisi adik-adik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak hebat adik-adik. Lalu kalau begitu, apa artinya juru selamat adik-adik? Juru selamat artinya, kalau dalam bahasa Yunani adik-adik, juru selamat berasal dari kata Yunani, artinya soter. Apa adik-adik? Soter. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, artinya juru selamat adalah yasa. Apa adik-adik? Betul sekali, yasa. Ingat ya adik-adik, soter, lalu kemudian yasa. Apa artinya adik-adik? Artinya yang pertama adalah penyelamat. Jadi juru selamat itu arti yang pertama adalah penyelamat. Dan arti yang kedua apa? Penolong. Wah. Arti yang ketiga apa? Pembebas. Dan arti yang keempat apa? Pelindung. Berarti juru selamat itu penyelamat, penolong, pembebas, dan pelindung. Wah. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita punya juru selamat yang menolong kita ketika kita mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik di sekolah ada mata pelajaran yang tidak tahu, pasti adik-adik butuh penolong kan? Siapa penolongnya adik-adik? Penolongnya pasti Bapak Guru dan Ibu Guru, betul kan? Nah, kalau adik-adik sakit, pasti butuh penolong kan? Apalagi yang sakit giginya. Siapa yang dibutuhkan penolongnya? Dokter. Apalagi giginya sakit, sering makan coklat, malas sikat gigi. Siapa penolongnya adik-adik? Dokter. Dokter gigi. Sama seperti Kak Mirna, dokter gigi. Kalau giginya sakit, datang sama Kak Mirna. Gratis adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita membutuhkan penolong. Nah, tapi adik-adik, yang namanya juru selamat itu, kita membutuhkan dia bukan hanya untuk memberi kita kepintaran adik-adik. Bukan itu aja. Lalu, kenapa dia harus menolong kita adik-adik? Kenapa juru selamat itu harus menyelamatkan kita? Dengarkan ya adik-adik. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Wah, ternyata itu alasannya adik-adik. Semua manusia itu telah berdosa. Masih ingat nggak adik-adik dengan puisi sekolah minggu? Dosa ada di mana-mana. Di tangan ada dosa, di mulut ada dosa, di mata ada dosa, di mana-mana ada dosa. Kenapa adik-adik? Karena mulut kita sering mengatakan, mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Tangan kita sering mengganggu teman-teman kita yang beribadah. Maka manusia itu penuh dengan dosa. Dan kitab Roma juga berkata, upah dosa adalah maut adik-adik. Berarti adik-adik, upah dosa itu adalah maut. Dan semua adik-adik harus tahu, tidak ada
ada seorang pun yang bisa menolong adik-adik. Nggak ada yang mampu menolong kita adik-adik dari maut. Para nabi-nabi, para raja-raja, nggak ada yang sanggup adik-adik. Yang sanggup menolong kita dari hukuman dosa hanya Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan adik-adik, yang sanggup menolong kita dari segala dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya adik-adik, pada malam hari ini kita merayakan Natal. Sebab apa? Yesus Kristus adalah penyelamat bagiku, Yesus Kristus penyelamat bagimu, dan Yesus Kristus penyelamat untuk kita semua. Itulah artinya kenapa Yesus disebut sebagai juru selamat. Tapi yang kedua adik-adik, kalau dengarkan tadi pembacaan firman Tuhan, saya punya pertanyaan lagi loh. Nah adik-adik tahu nggak di kota mana Tuhan Yesus lahir? Ayo, di kota mana kelas Daud? Di kota mana? Kelas Yakub di kota mana Tuhan Yesus lahir? Nah, di dalam firman tadi, di kota Daud, di Bethlehem, dan betul sekali, di kandang domba. Nah, adik-adik, kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu kan, kenapa Yesus itu harus lahir di kandang domba adik-adik? Nah ternyata pada saat itu, Maria dan Yusuf, mereka tidak lagi menemukan penginapan adik-adik. Karena semua penginapan telah penuh. Dan semua penginapan telah tutup. Maka Yesus tidak ada lagi tempatnya untuk dilahirkan adik-adik. Yang sisa, apa adik-adik? Hanya kandang domba. Adik-adik pernah lihat kandang domba? Kandang domba itu harum, bersih, atau bau? Wah, mungkin kalau kita pernah lihat kandangnya kambing, kandangnya kerbau, kandangnya sapi, pasti bau ya adik-adik. Tapi adik-adik, Yesus lahir di kandang domba. Apa artinya adik-adik? Bahwa Yesus lahir di kandang domba, itu pesannya adik-adik, bahwa Yesus itu lahir kepada semua orang. Dan itu juga mengatakan bahwa pada saat itu ada yang menutup pintu hatinya, ada yang menutup rumahnya, sehingga Yesus tidak lahir di tempat mereka. Oleh sebab itu adik-adik semua, maka kita harus buka hati kita supaya Yesus juga lahir di dalam hati kita. Jangan ditutup hatinya adik-adik. Aku nggak mau belajar firman Tuhan. Aku nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Aku malas sekolah minggu. Itu namanya kita sedang menutup pintu hati kita. Hati-hati loh adik-adik. Nanti Tuhan Yesus tidak lahir di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, Yesus lahir di kandang domba memberikan keselamatan. Lalu yang ketiga adik-adik, Yesus lahir di kandang domba, itulah Natal yang pertama kalinya. Adik-adik, Natal pertama itu tanpa pohon terang, tanpa lampu-lampu, tanpa kado, tanpa lilin, tanpa kue yang banyak. Tanpa itu adik-adik, hanya Natal dengan sederhana. Natal antara Maria, Yusuf, Yesus, para gembala, dan orang-orang Majus. Nah itu sebabnya kalau pada hari ini kita merayakan Natal di rumah, jangan bersedih. Sebab dengan merayakan Natal seperti ini, kita bisa merasakan bagaimana Natal yang pertama yang telah terjadi. Karena adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal yang paling utama bukan soal megahnya adik-adik, bukan soal banyaknya orang-orangnya, tapi Natal itu adalah soal Tuhan Yesus yang lahir di dalam hati kita. Amin adik-adik. Oleh karena Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, maka pada malam hari ini Yesus memberikan kado untuk kita. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak
Apa kado dari Yesus di malam Natal ini yang kita terima? Ada yang tahu nggak kira-kira apa isinya? Wah, oke adik-adik, kita akan buka ya apa isinya. Kita hitung ya, 1 sampai 100. Oh, enggak, jangan. Nanti kelamaan dong. Kita hitung 1 sampai 1 ya. Kecepatan dong. Kalau begitu 1 sampai 3 aja ya. 1, 2, 3 adik-adik. Mari kita lihat ya. Apa kado dari Tuhan Yesus untuk semua adik-adik GKPS Bekasi pada hari ini? Kita buka ya adik-adik. Apa ya? Nah, adik-adik sudah nggak sabar lagi ya. Kira-kira apa kadonya malam hari ini? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan buka ya. Apa kadonya pada malam hari ini? Kita hitungnya 1, 2, dan 3. Wah, ini kadonya adik-adik. Kira-kira apa ini adik-adik? Oh, ini kartu Natal. Wah, kok hanya ini aja kadonya? Kira-kira apa pesannya adik-adik? Apa kado Tuhan Yesus untuk kita? Oh, ternyata di belakang ini ada tulisannya adik-adik. Kita lihat ya satu persatu ya. Saya putar ya. Nah, apa bacaannya adik-adik? Lihat nggak? Handphone. Wah, adik-adik kalau zaman sekarang suka main handphone nggak? Suka kan? Kalau belajar di sekolah pakai apa sekarang? Ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Wah, enak ya adik-adik dengan handphone. Tapi adik-adik banyak ya, gara-gara main handphone, makan nggak mau, tidur nggak mau, semua bermain-main. Hati-hati loh adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, bukan ini yang Yesus kasih untuk kita malam hari ini. Bukan handphone. Terus apa dong? Kita buka lagi ya. Yang kedua. Nah, lihat adik-adik apa tulisannya? Yang kedua adalah mainan. Nah, adik-adik siapa yang suka bermain? Nah, kalau di rumahnya apa mainannya adik-adik? Ada rumah-rumahan, ada Lego, ada masak-masakan. Apalagi adik-adik? Adik-adik, bermain itu sangat enak. Tapi ingat ya adik-adik, banyak orang karena bermain-main tidak mau bobo siang, tidak mau membantu mama, tidak mau membantu adik-adiknya di rumah. Jadi, bukan ini ya pemberian Tuhan Yesus, kado dari Tuhan Yesus malam ini. Kalau gitu apa ya? Masih ada 2 lagi loh. Yang selanjutnya. Nah, apa bacaannya adik-adik? Uang. Tahu nggak bahasa Simalungunya uang adik-adik? Duit. Wah, adik-adik dengan uang kita bisa pergi kemana-mana adik-adik. Kita bisa beli baju, makanan yang enak-enak. Tapi adik-adik, banyak orang karena uang mereka lupa sama Tuhan. Karena uang mereka lupa memuji Tuhan. Berarti ini bukanlah kado Tuhan Yesus malam hari ini. Lalu kalau gitu apa dong? Bukan mainan, bukan handphone, bukan uang. Terus apa kado dari Tuhan Yesus? Nah, kado dari Tuhan Yesus mari kita lihat ya. Nah, adik-adik bisa baca enggak? Baca sama-sama ya. 2 ya. Kurang kencang dong adik-adik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Wah, pintar. Nah, adik-adik ternyata kado dari Tuhan Yesus itu adalah
keselamatan. Wah, berarti Tuhan Yesus memberikan manusia keselamatan, memberi kita anugerah sehingga semua adik-adik mendapatkan keselamatan. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus memberi kita keselamatan, Tuhan Yesus menjaga kita, dan kita juga harus menjaga diri kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, sebelum saya meneruskan khotbah, nah, di sini ada panggung boneka adik-adik. Nah, gimana kita melihat bahwa dalam panggung boneka ini kita melihat mereka bisa merasakan Natal, apa makna Natal yang sebenarnya. Kita lihat ya adik-adik, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lina dan Tigor adalah anak sekolah minggu GKPS Bekasi yang sangat antusias untuk menyambut hari Natal tahun ini. Mereka sangat bersemangat karena ada latihan untuk persiapan Natal sekolah minggu. Selain itu, hal yang sangat ditunggu saat Natal telah tiba adalah mereka akan mendapatkan baju baru untuk dipakai pada saat penampilan Natal sekolah minggu. Bang, ayo lo bang, bahagia kali aku. Abang tahu enggak? Bentar lagi, ternyata bulan Desember. Rupanya Natal kita bentar lagi ya. Asik, bentar lagi umur Natalan rupanya. Wah, berarti kita bakal dapat hadiah, Dek. Iya bang, enggak itu aja rupanya. Selain hadiah, kita bisa beli baju baru. Penampilan di hari Natal kayak marliturgi, mandoding, puisi, banyak lagi lah bang. Seru kali lah pokoknya. Ya juga ya, Dek. Gak sabar kali loh, Abang. Kegembiraan Lina dan Tigor pun tak terbendung lagi ketika tahu sebentar lagi mereka akan merayakan hari Natal. Dari ruang tamu pun Lina memanggil mamanya yang sedang asyik menonton TV untuk mengutarakan rasa bahagianya kepada mamanya. Mae, gak kerasa ya mak, bentar lagi kita mau merayakan Natal. Asik, senang kali lah aku mak. Iya Boru, Mama juga senang sekali. Karena sebentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya Mae, udah gak sabar tuh mak aku mak. Mau latihan marliturgi, mandoding, puisi, dan melihat penampilan kawan-kawanku Mae. Aduh, pokoknya banyak kali lah nanti penampilan di Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi. Tapi kan Boru, keadaan kita saat ini masih pandemi. Ibadah Natal Sekolah Minggu tahun ini masih secara online. Untuk latihan marliturgi, mandoding, puisi, nggak ada dulu ya Boru. Kita masih harus beribadah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di rumah. Untuk menjaga kesehatan kita juga Boru. Ya Mama, nggak seru kali lah. Kenapa pula harus ada pandemi COVID-19 tahun ini, Mak? Padahal aku mau latihan sama kawan-kawanku loh, Mak. Itu semua sudah rencana Tuhan, Boru. Ya udah, Mak, kita beli baju baru untuk Natal lah, Mak. Maaf ya, Mang, di masa pandemi ini, Mama sama Bapak penghasilannya sedang menurun, Mang. Jangankan untuk beli baju baru, beli kebutuhan di rumah pun sudah pas-pasan, Mang. Lina, Tigor, kalian harus selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan ya, Mang, Boru. Karena Tuhan tetap lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi umatnya.
Paham kalian? Paham, Mak. Mengetahui bahwa perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi diadakan secara online, membuat Lina sedih, kecewa, marah, dan merdandi. Tongon yang baru saja pulang dari kantor langsung masuk ke kamar Lina karena dia ingin melihat situasi anak bontotnya itu. Lina, kenapa nang? Kok wajahmu sedih? Karena pandemi ini, Pak. Tak ada acara Natal sekolah minggu katanya di gereja. Loh, kan tetap ada ibadah online aku. Kita bisa sama-sama ibadah di rumah sama bapakmu yang ganteng ini, mama dan juga abang. Enggak itu aja loh, Pak. Natal tahun ini berkurang kata mama penghasilan bapak sama mama. Jadi nggak bisa beli baju baru deh. Sabar ya nakku, bapak lagi usaha nyari tambahan untuk keluarga kita. Bapak tidak janji, Iya, Pak. tapi bapak usahakan. Sekarang modom ya nakku. Iya, Pak. Pada minggu paginya, mereka menikmati sarapan dan tiba-tiba di handphone Tiur masuk WA grup dari Pisang Hits, Persatuan Inang-Inang Sekolah Minggu Hits. Aduh, lalap berdering HP mama. Ada notif dari grup sekolah minggu rupanya. Apaan sih itu, Mak? Bersekali pun. Oh, ini Mang. Kakak sekolah minggu kalian mengirimkan link untuk ibadah sekolah minggu. Bah, selesai sarapan, kita ibadah sama-sama ya. Biar kami dampingi kalian ibadah. Tigor, siapkan YouTube itu di TV. Lina, siapkan Alkitab kita ya, Boru. Mereka pun beribadah bersama-sama di rumah dan mendengarkan khotbah dari pendeta. Demikian juga adik-adik di rumah ya, harus tetap senantiasa berdoa, bersyukur, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dengan situasi pandemi ini, kita tidak dapat melaksanakan ibadah Natal sekolah minggu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kan sudah melihat panggung bonekanya kan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, awalnya Lina dan Tigor mungkin seperti adik-adik di rumah, pengen rasanya merayakan Natal di gereja. Pengen rasanya pakai baju baru, celana baru, sepatu baru, topi baru, pengen rasanya adik-adik. Tapi kita harus tahu juga ya adik-adik, ini kan sedang musim corona adik-adik. Kita nggak boleh beribadah merayakan Natal di gereja adik-adik. Dan kadang-kadang juga adik-adik kita mengerti, kadang papa dan mama kita itu mereka nggak cukup uangnya adik-adik. Karena itu adik-adik jangan bersedih, jangan menangis, jangan bersungut-sungut kalau kita tidak merayakan Natal di gereja. Kalau adik-adik mungkin nggak mempunyai baju baru pada malam hari ini. Karena seperti mamanya Lina dan Tigor mengatakan, di panggung boneka itu, yang terutama di Natal itu bahwa Allah tetap mengasihi kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan Allah itu menyelamatkan kita, memberi kita kesehatan pada hari ini, dan kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Itulah Natal yang paling indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari tetap semangat, mari tetap hidup seperti anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam perayaan Natal ini. Tuhan memberkati kami, dan Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, telah lahir ke dunia untuk menyertai kami, untuk melindungi kami, dan untuk menolong kami.
Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami sedang menghadapi virus corona, kami percaya Tuhan akan tetap melindungi kami, melindungi orang tua kami, dan memberkati pekerjaan mereka. Karena itu Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang sertai mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang tua yang pada saat ini, yang dalam hidup mereka harus bekerja. Lindungi mereka ya Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari virus corona ini. Dan di malam Natal ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk abang dan kakak guru sekolah minggu kami yang selama ini mengajari kami Tuhan. Mereka harus datang ke gereja, membuat rekaman, memberitakan firman untuk kami. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka semakin giat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di malam Natal ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat persembahan yang telah kita siapkan. Sama-sama kita ucapkan, persembahanku ini ku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, Ijo Nadong Huboan Tuhan. Kita akan menutup ibadah Natal kita malam hari ini. Jemaat dan adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebahagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam adik-adik, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan pengumuman lomba pranatal. Pengumuman akan disampaikan langsung oleh guru sekolah minggu dari kelas masing-masing. Maka langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bang Alvin dari kelas Daud, Kak Vanessa dari kelas Daniel, Kak Memi dari kelas Paulus, dan Kak Maria dari kelas Yakub. Langsung saja kita dengarkan pemenang dari masing-masing kelas. Pemenang lomba pranatal untuk kelas Daud dalam kategori selamat datang usia 0 sampai dengan 4 tahun adalah Nizura Katriel Sormin. Dan pemenang lomba pranatal kelas Daud untuk kategori Hai Mari Berhimpun usia 4 sampai dengan 6 tahun adalah Immanuel Airlangga. Dan untuk lomba membaca puisi dari kelas Daniel, pemenangnya adalah Fania Saragi dan Davin Purba. Dan untuk pemenang lomba Natal dari kelas Paulus dengan tema storytelling adalah Rocky Sidabutar dan Pande Simarmata. Untuk kelas Yakub, lomba membuat vlog dengan tema persiapanku menyambut Natal dimenangkan oleh Apresia Deborah Julvani Sinaga dan Nadine Stefani Purba. Boleh tepuk tangan untuk semua adik-adik pemenang. Kakak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang menang. Dan kakak juga mengucapkan selamat dan terima kasih. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Luar biasa sekali untuk semangat adik-adik semua. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik di rumah? Adik-adik, sekarang kita memasuki acara perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi 2020. Kakak mau tanya adik-adik di rumah, siapa yang lahir ke dunia?
Betul sekali, Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Mari dengan berdiri kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus Harian Majelis Jemaat GKPS Bekasi kepada Sintua John Freddy Purba. Kami persilahkan. Shalom anak-anak sekolah minggu KPS Bekasi, apa kabar? Ya, kurang seru. Sekali lagi, shalom anak-anak sekolah minggu KPS Bekasi, apa kabar? Ya. Selamat Hari Natal kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur sore hari ini kita bisa merayakan pesta Natal Sekolah Minggu KPS Bekasi, walaupun ada virus atau COVID-19 yang memang membuat kita tidak bebas. Walaupun dengan COVID ini kita tetap memuji Tuhan, tetap merayakan pesta Natal di rumah masing-masing, dan biarlah dengan pesta perayaan Natal ini kita semakin sehat, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami pimpinan harian majelis menyampaikan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu, begitu juga pengurus sekolah minggu dan pembimbing yang terus mendidik, mengajari, dan terus melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan program kerja. Untuk itu, biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kesehatan, terlebih dalam masa COVID-19 ini, biarlah semua guru-guru sekolah minggu dan pengurus dan pembimbing dilindungi oleh Tuhan, biar anak-anak sekolah minggu KPS Bekasi tetap melaksanakan ibadahnya. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu harus juga mendoakan guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu harus terus melakukan ibadah sesuai apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, dan pengurus harian, dan begitu juga anak-anak sekolah minggu KPS Bekasi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran Yesus menyelamatkanku. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan pengumuman lomba pranatal. Pengumuman akan disampaikan langsung oleh guru sekolah minggu dari kelas masing-masing. Maka langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bang Alvin dari kelas Daud.
Kak Vanessa dari kelas Daniel, Kak Meni dari kelas Paulus, dan Kak Maria dari kelas Yakub. Langsung saja kita dengarkan pemenang dari masing-masing kelas. Pemenang lomba pranatal untuk kelas Daud dalam kategori Selamat Datang usia 0 sampai dengan 4 tahun adalah Nizura Katriel Sormin. Dan pemenang lomba pranatal kelas Daud untuk kategori Hai Mari Berhimpun usia 4 sampai dengan 6 tahun adalah Immanuel Airlangga. Dan untuk lomba membaca puisi dari kelas Daniel, pemenangnya adalah Fania Saragi dan Davin Purba. Dan untuk pemenang lomba Natal dari kelas Paulus dengan tema storytelling adalah Rocky Sidabutar dan Pande Simarmata. Untuk kelas Yakub, lomba membuat vlog dengan tema Persiapanku Menyambut Natal dimenangkan oleh Apresia Deborah Julvani Sinaga dan Nadine Stefani Purba. Boleh tepuk tangan untuk semua adik-adik pemenang. Kakak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang menang. Dan kakak juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada adik-adik yang telah berkontribusi dalam lomba pranatal kali ini. Dan sekarang kita juga memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman ASM Terbaik 2020. Pengumuman akan disampaikan oleh dari guru sekolah minggu masing-masing kelas. Untuk anak sekolah terbaik kelas Daud tahun 2020 adalah Ernest Purba dan Acazia Saragi. Dan untuk anak sekolah minggu terbaik dari kelas Daniel adalah Mikaela Saragi dan Amanda Damani. Anak sekolah minggu terbaik dalam kelas Paulus pada tahun ini adalah Edgar Jovan Malau dan Zevanya Saragi. Anak sekolah minggu terbaik di kelas Yakub tahun ini adalah Aurelia Laviola Saragi dan Giselle Novelin Sidebang. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu terbaik 2020. Untuk adik-adik selamat. Dan untuk adik-adik yang belum menang, jangan khawatir, masih ada tahun berikutnya. Dan lebih rajin lagi untuk sekolah minggu dan mengumpulkan aktivitas. Karena setiap hal yang adik-adik lakukan akan dinilai dan diapresiasi. Dengan berakhirnya pengumuman Natal barusan, maka berakhirlah acara Natal Sekolah Minggu GKPS Bekasi 2020. Kalola, pengurus dan segenap guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi dari semua adik-adik sekolah minggu dan orang tua dari GKPS Bekasi. Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal Dan apa? dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.